adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar semua adik-adik pada saat hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat, amin. Dan Yesus pasti baik karena sudah menolong kita, karena sudah memimpin kehidupan kita di sepanjang minggu. Hingga hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau undang Yesus masuk ke dalam hati kita, di dalam ibadah kita saat sore hari ini. Terlebih dahulu, Kak Grace mau kita semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus kupanggil, Yesus kuundang masuk dalam hati. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah sertai kami di sepanjang minggu hingga sore hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau senangkan hati Tuhan, kami mau undang Yesus tinggal di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, dan di dalam ibadah kami. Biarlah nama Tuhan disenangkan dan dipuji oleh setiap penyembahan, setiap pujian kami pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau memuji Tuhan. Amin. Semuanya siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya ingin memuji Tuhan. Hari ini kita mau katakan bahwa kasih Yesus sangatlah indah di dalam setiap kehidupan kita. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Ayo semua adik-adik, kita memuji Tuhan, mentinggikan nama Tuhan. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga
di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi ya, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Tuhan, katanya kalau Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bunga yang ada di padang. Itulah Yesus kita. Nah, hari ini kita mau dengar suaranya Tuhan. Siapa di sini yang mau dengar suaranya Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya pasti mau amin. Hari ini kita mau dengar suaranya Tuhan dan kita mau katakan, oh giranglah, karena Tuhan Yesus sangat cinta kepada kita semua. Haleluya. Baik, semua adik-adik, kita bertepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyikan nama Tuhan, adik-adik semua. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Angkat tangannya.
Haleluya, semuanya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau duduk diam, kita mau taat, kita mau dengarkan suara Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kita, dan semuanya kita kembali mau menyembah Tuhan dulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau angkat penyembahan kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Semuanya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari pujian dan penyembahan kami, tiba saatnya kami akan duduk diam, kami mau jadi anak yang taat, kami mau mendengarkan suara Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan urapi kami semuanya, agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Berkati kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi, pakai dengan luar biasa pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat siang, selamat malam. Selamat kita berjumpa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membahas firman Tuhan. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Amin. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita siapkan pendengaran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini, Kak Esther mau membawakan firman Tuhan. Kak Esther mau memberikan judul Hikmat Tuhan Menuntun Hidupku. Ya, udah pernah dengar adik-adik apa ya arti hikmat Tuhan itu? Hikmat Tuhan itu apa sih, Kak? Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, Kak Esther mau mengingat tentang sebuah kisah adik-adik. Tentang seorang raja yang berkuasa yang bernama Raja Salomo. Adik-adik ingat ada yang bernama Raja Salomo. Ya, Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Raja Salomo ini raja yang berkuasa, raja yang sangat berhikmat, raja yang melimpah segala kekayaannya, dan raja yang mencintai Tuhan. Nah, pada satu kali Raja Salomo ini adik-adik
ketika masa pemerintahannya didatangi oleh dua orang perempuan. Dua orang perempuan ini mempunyai anak bayi, adik-adik. Jadi ada dua perempuan, dua-duanya mempunyai bayi yang sama-sama baru lahir. Nah, perempuan yang pertama bilang, Raja, perempuan ini mengaku kalau yang digendong itu adalah bayinya, Raja. Padahal bayi yang digendong oleh perempuan itu adalah bayiku. Jadi kami ini satu rumah, Raja, dan kami sama-sama mempunyai bayi. Tidak ada orang lain selain kami. Pada suatu malam, anak perempuan itu mati, Raja, dan saya tidak mengetahuinya. Anak bayi itu mati karena perempuan itu menidurinya. Tapi ketika saya tidur, Raja, perempuan itu menukar bayi saya yang masih hidup diambil olehnya, dan bayinya yang sudah meninggal ditaruh di pangkuan saya, Raja. Nah, pada pagi hari ketika saya bangun, saya melihat kok bayi saya tidak bisa bergerak, Raja. Saya ingin menyusui, kenapa bayi saya mati, Raja? Saya lihat-lihat, ini bukan bayi saya pasti ditukar, karena bayi saya adalah bayi yang sehat, Raja. Nah, yang perempuan ini berkata, bayi yang digendong oleh perempuan itu adalah bayi saya, Raja. Anak perempuan itu sudah mati, yang digendong adalah itu anak saya. Perempuan itu berkata. Nah, perempuan lain itu juga berkata, enggak, ini adalah bayi saya masih hidup, bayi kamulah yang mati, gitu ya. Nah, akhirnya mereka saling berebut, adik-adik, saling berebut. Tidak, ini bayi saya, tidak, ini bayi saya. Akhirnya raja harus memutuskan, adik-adik, yang manakah sebenarnya ibu dari bayi yang sedang diperebutkan ini. Raja berpikir, baiklah. Dia panggil pengawalnya. Pengawal, bawakan pedang untuk saya. Lalu potong bayi itu menjadi dua. Setengah dikasih ke ibu yang pertama, setengah dikasih ibu yang lainnya. Nah, adik-adik, pada saat pengawal mengambil pedang, ingin membelah menjadi dua bayi itu, akhirnya ibu yang asli bilang, Raja, saya kasihan dengan anak itu. Biarlah anak itu diberikan kepada perempuan itu, Raja. Asalkan anak itu tidak mati. Karena saya tidak tega melihat anak itu mati. Namun adik-adik, perempuan yang lain itu berkata, supaya adil, Raja, ya lebih baik seperti itu. Penggalah, supaya kami tidak mendapatkan bayi kedua-duanya. Nah, yang manakah ibu yang asli, adik-adik? Apakah ibu yang pertama atau ibu yang lainnya? Raja Salomo bilang langsung kepada pengawalnya, Pengawal, berikan bayi yang hidup itu kepada ibu yang pertama. Karena ibu yang asli adalah ibu yang kasihan kepada anaknya, ibu yang rela memberikan anaknya kepada perempuan lain supaya anaknya tidak dibunuh. Nah, akhirnya diputuskanlah seperti itu, adik-adik. Itu yang membuat keputusan adalah seorang Raja Salomo. Namun Raja Salomo membuat keputusan seperti itu karena Raja Salomo mempunyai hikmat. Jadi, ketika kita mendengar kisah tadi, sebenarnya apakah hikmat itu? Kalau Kak Esther boleh share, boleh bilang ke adik-adik, hikmat itu adalah suatu pengertian, suatu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang untuk memutuskan sesuatu dengan benar. Itulah hikmat. Dan hikmat itu juga bisa berdasarkan dari Tuhan. Hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu satu pengertian yang dari Tuhan, sehingga kita dapat menilai sesuatu dengan benar, memutuskan sesuatu dengan benar, menilai
situasi dengan benar. Amin adik-adik. Dengan hikmat hidup kita akan aman. Yuk, sekarang kita buka di Amsal yang ke-8. Di situ diperinci dari ayat 1 sampai ayat yang ke-36. Di perikop itu ditulis sujangan hikmat. Panjang adik-adik memang ayatnya dari 1 sampai 36, tapi KSR tidak membaca semuanya. KSR mencoba untuk membagi menjadi 3 bagian. Dari kisah yang tadi, kita boleh belajar bahwa ternyata hikmat dari Tuhan itu sangat penting. Seberapa pentingkah hikmat itu? Bagian yang pertama. Terus yang kedua, supaya kita mendapatkan hikmat, apa yang kita lakukan? Yang ketiga, apakah keuntungan ketika kita mempunyai hikmat dari Tuhan? Yang pertama kita bahas dulu adik-adik. Mengapa hikmat Tuhan itu begitu penting dalam hidup kita? Nah, kita mau lihat di Amsal yang ke-8, ayat yang ke-6. Saya bacakan. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan akan membuka bibirku tentang perkara-perkara yang tepat. Jadi, hikmat itu mengungkapkan suatu perkara yang dalam, yang mungkin tidak dapat dimengerti oleh orang lain, sama seperti tadi Raja Salomo. Orang lain mungkin tidak bisa memutuskan adik-adik, tetapi ketika Raja Salomo mempunyai hikmat, Raja Salomo dapat menilai sesuatu yang benar. Dia dapat menilai suatu perkara yang dalam dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lihat di ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ternyata yang kedua adik-adik apa? Bahwa hikmat itu melebihi permata, melebihi emas, melebihi perak, melebihi barang berharga yang ada di dunia. Hikmat itu begitu penting. Ya, hikmat itu lebih berharga apa yang diinginkan oleh orang. Kebanyakan orang-orang ingin kekayaan, ingin ketenaran, ingin kehormatan. Tetapi hikmat melebihi semuanya itu. Yang ketiga adik-adik, di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-31, yuk kita baca ayat yang ke-22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Ternyata adik-adik, hikmat itu lebih awal diciptakan oleh Tuhan di dalam penciptaan langit dan ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, hikmat itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala, yaitu penciptaan langit dan bumi. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika Tuhan menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Jadi yang ketiga adalah mengapa hikmat Tuhan itu penting? Karena
Tuhan pun menciptakan langit dan bumi dengan begitu harmonis, dengan begitu selaras dengan hikmat Tuhan. Ya adik-adik, jadi 3 poin penting mengapa hikmat Tuhan itu penting. Yang pertama, karena hikmat itu dapat membuka suatu perkara yang dalam. Yang kedua, hikmat itu melebihi emas, melebihi apapun yang berharga di dunia ini. Yang ketiga, hikmat Tuhan itu bersama dengan Tuhan dalam penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi dapat tercipta dengan baik, dengan selaras, dengan harmoni, tidak berbenturan satu planet dengan planet lain, atau laut airnya tidak meluap kemana-mana. Itu dengan hikmat. Ya, itu 3 poin mengapa hikmat itu penting. Bagian yang kedua, gimana caranya untuk mendapatkan hikmat Tuhan? Kita lihat kita buka di Amsal yang ke-9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, apa adik-adik? Supaya kita mempunyai hikmat Tuhan, apa yang harus dilakukan? Ya, di ayat yang 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ternyata, orang yang takut akan Tuhan, dia akan mempunyai hikmat Tuhan. Tuhan akan membimbing hidupnya, Tuhan akan menuntun jalannya. Amin. Nah, ciri-ciri orang yang takut Tuhan apa sih, Kak? Ada banyak ciri-ciri orang yang takut Tuhan. Tetapi kita mau lihat di ayat yang ke-13, dikatakan di situ, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Maksudnya di Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13 adik-adik. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi, orang yang takut akan Tuhan terlihat dari membenci kejahatan. Dia gak suka dengan hal-hal yang jahat. Dia tidak sombong. Dia tidak congkak. Tingkah lakunya baik. Tingkah lakunya tidak jahat. Dan mulutnya penuh kejujuran. Dia tidak suka berbohong. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, di dalam Alkitab ini diajarkan begitu banyak bagaimana orang yang cinta akan Tuhan. Bagaimana hukum-hukum Tuhan itu disebutkan, di mana kita bisa melaksanakannya, di mana kita bisa mengerti apa yang disukai oleh Tuhan dan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Itulah bagian yang kedua adik-adik. Bagaimanakah kita mendapatkan hikmat? Disebutkan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Mengenal yang Maha Kudus adalah sebuah pengertian. Bagian yang ketiga adik-adik. Apa sih Kak keuntungan mendapatkan hikmat Tuhan? Nah, kalau adik-adik tadi menyimak kisah Kak Esther, seorang Raja Salomo, seorang raja dapat memberi keputusan dengan baik, dapat memutuskan sesuatu hal yang sangat sulit dengan baik. Keuntungan yang pertama adalah di ayat yang ke-15. Karena aku, para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Para pemimpin, para raja dapat memutuskan sesuatu hal yang sulit. Mereka menggunakan hikmat Tuhan sehingga mereka bisa memutuskan sesuatu. Mereka bisa menilai sesuatu dengan benar yang mungkin orang lain tidak bisa menilai, orang lain tidak bisa memutuskan, namun dia dapat memutuskan. Tidak hanya seorang raja, tidak hanya seorang pembesar, namun kita adik-adik, ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, kita dapat memutuskan sesuatu yang baik. Yang kedua, poin yang kedua, keuntungan mendapatkan hikmat Tuhan di ayat yang ke-18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Nah, ternyata
Orang-orang ingin sekali kaya. Orang-orang ingin sekali mempunyai kehormatan adik-adik. Namun kuncinya, orang-orang harus mempunyai hikmat Tuhan. Supaya menjadikan dia kaya, menjadikan dia terhormat. Satu kuncinya adalah kita mempunyai hikmat Tuhan. Keuntungan yang ketiga ada di ayat ke-32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Ayo adik-adik, apa itu? Keuntungan yang ketiga, ketika orang mempunyai hikmat Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Siapa di sini yang mau berbahagia? Kaisar mau ya hidup Kaisar itu berbahagia. Kaisar hidup penuh dengan damai sejahtera. Salah satu kuncinya kita mempunyai hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan yang menjaga hidup kita, yang menuntun hidup kita, yang memelihara hidup kita, yang menjanjikan hidup kita berbahagia. Poin yang keempat, di ayat yang ke-33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Poin yang keempat, apa adik-adik di situ? Dengarkanlah hikmat, dengarkanlah didikan, maka kita akan bijaksana. Bijaksana dalam bersikap, bijaksana di dalam bergaul, bijaksana di dalam berbicara, bijaksana di dalam berpikir, sehingga hidup kita menjadi teratur, hidup kita menjadi harmonis, hidup yang dikenan oleh Tuhan. Yang kelima, di ayat yang ke-35. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Nah, ini poin yang kelima. Keuntungan kita mempunyai hikmat Tuhan, kita akan mendapatkan hidup, dan Tuhan ternyata berkenan kepada kita. Karena ketika kita mempunyai hikmat Tuhan, otomatis pikirannya Tuhan, jalannya Tuhan ada pada kita, sehingga kita dikenan oleh Tuhan. Kalau Kaisar boleh mengulas lagi 5 poin keuntungan kita mendapatkan hikmat Tuhan. Yang pertama adalah dengan hikmat Tuhan, para pemimpin, para raja, ataupun kita sekalipun dapat memutuskan sesuatu dengan benar. Yang kedua, dengan adanya hikmat Tuhan, kekayaan, kehormatan, harta yang tetap itu akan mengikuti kita. Poin yang ketiga, kita mempunyai hidup yang berbahagia. Poin yang keempat, kita akan menjadi bijaksana. Poin yang kelima, kita mempunyai hidup yang sebenarnya. Dan inilah yang penting, Tuhan berkenan kepada kita, adik-adik. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan pada sore hari ini yang beri judul Hikmat Tuhan Menuntun Hidupku. Ternyata hikmat Tuhan itu sangat penting di dalam hidup kita, di dalam menuntun hidup kita. Dengan hikmat Tuhan kita dapat menilai sesuatu dengan caranya Tuhan. Dan keuntungan yang akan didapatkan dengan kita mempunyai Tuhan, dengan kita mempunyai hikmat Tuhan, Tuhan berkenan akan kita, bahwa pikiran Tuhan dan jalan Tuhan itu merupakan bagian kita. Amin, adik-adik. Maka itu dapatkanlah hikmat Tuhan, karena hikmat Tuhan itu melebihi emas dan permata untuk mendapatkan hidup yang berbahagia dan dikenan oleh Tuhan. Amin, adik-adik. Ayat hafalannya Kaisar mau kasih di Amsal 8 ayat 35. Amsal 8 ayat 35. Yuk sama-sama kita baca. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini, adik-adik. Biarlah firman Tuhan menuntun jalan hidup kita tiap-tiap hari, tiap-tiap saat, dan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa hikmat-Mu itu Tuhan begitu penting bagi kami, bagi jalan kami. Hikmat-Mu yang menuntun hidup kami, yang mengawasi kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh dituntun oleh hikmat-Mu, dan biarlah hikmat-Mu selalu ada pada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan Yesus, biarlah kami boleh rindu selalu, biarlah kami boleh selalu ingin dekat kepada Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan, membaca selalu firman-Mu, hikmat Tuhan itu ada pada kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang sudah mendengarkannya pasti diberkati, amin. Biarlah kita semuanya menjadi anak yang taat, anak yang penuh hikmat. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kembali lagi kita mau berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami dan sudah memimpin ibadah kami pada saat sore hari ini, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap adik-adik yang mendengarkannya diberkati, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan setiap adik-adik. Mereka menjadi anak yang taat, anak-anak yang penuh hikmat di hadapan Tuhan. Berkati kakak yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi dan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Yesus, kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.